Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan surah Al-Fajr dan terjemahan. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Acara yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Meningkat pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pembacaan surah Al-Fajr dan terjemahan. Sebelumnya, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad perhatian bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun, apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia sadar, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Shadaqallahul Adzim. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Babak Munawir. Penasaran dengan isi kandungan surat Al-Fajr yang tadi saya bacakan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Babak Munawir. Kepada Babak Munawir, kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Munawir masih ada? Oke, cek. Sudah kedengaran? Siapa kedengeran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fajr. Utawi iki surah iku aran surat Al-Fajr. Makiyatun. Utawi suratul Fajr iku bangsa Makiyah. Au madaniyatun utawa bangsa Madaniyah. Salasuna. Utawi suratul Fajr iku bangsa 30. Iku ana 30. Apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri demi fajar. Ai fajri kulli yaumin tegese fajare saben-saben dina. Walayalin demi pira-pira wengi asyrin kang 10. Ai asyri Dzulhijjah tegese 10 wulan Dzulhijjah. Wasyaf'i demi genep azauji tegese sakjudu. Wal watri lan ganjil. Bi fathil wawi kelawan den paca fathah huruf wawune. Wa kasriha lan den waca kasrah huruf wawune. Bisa wal watri, bisa wal witri. Lughotani utawi watri lan witri ing dalem makna lughat karone iku al fardu ganjil. Walaili demi wengi idza yasri ari kalane lumaku apa lail. Mukbilan khale maju wa mudbiron lan khale mundur. Hal fi dzalika apa to iku ing dalem mengkono-mengkono sumpah. Al-qasami tegese sumpah. Qasamun utawi sumpah. Lidhi hijrin kedue wong kang duweni akal. Aklin tegese akal. Wa jawabul qasami. Lan utawi jawabe qasam iku mahdhufun den buang. Iku mahdhufun den buang. Ai la tu'adzibunna ya kuffaru Makkata. Ai la tu'adzabunna yekti bakal den seksa temen sapa sira kabeh. Ya kuffaru Makkah. Hei pira-pira wong kafire Mekah. Ini jawab kosamnya. Alam taro. Apa to ningali sira Muhammad? Apa to ora ningali sira Muhammad? Taklam tegese weruh sapa sira Muhammad. Ya Muhammad wahai Muhammad. Kaifa khale kaya ngopo fa'ala agawe sapa rabbuka pangerane sira bi'adin kelawan kaum Ad. Iram
tegese iram. Hiya utawi iram iku adul ula. Ad kang pertama. Fa iramu mongko utawi lafat iram. Iku atfu bayanin dadi atof bayan. Au badalun utawa badal. Waman usor filan utawi kacegahe tanwene lafat iram. Iku lil alamiyati krono alamiah. Wa ta'nis lan ta'nis. Zatil imati kang duweni dhuwur. Ayitu li tegese dhuwur. Kana ana apa tulut tawili. Dhuwure wong kang dhuwur. Minhum saking at. Iku arba'u mi'ati dhira'in. 400 pira-pira dhira'. Allati kang lam yukhlaq ora den ciptakake apa misluha sepadane imat atau semadane iram apa misluha sepadane iram fil biladi ing dalem negara fi batshihim ing dalem kezalimane iram tawaat wa kuwatihim lan ing dalem kekuatane at wa samudalan ing kaum samud alladzina kang jabu podo motong sapa alladzina as-sokhra ing watu kang gedhe bilwadi ing dalem negara aeka tau tegese motong sapa alladzina to samud as-sokhra ing watu kang gedhe jam usokhratin utawa as-sokhra iku jamak lafat sokhratin wattakhadhuha lan padha ngalap ta padha ndadekake sapa samud ha ing sokhr buyutan ing pira-pira omah bilwadi ing dalem negara wadil qura tegese negara wadil qura wa fir'aun lan ing fir'aun dzil autad kang duweni pira-pira pokok utawa cagak kana ana sapa fir'aun iku yatidu nyagai sapa fir'aun arba ta'uta dening papat pira-pira cagak ya syuddu kang kang bangetake to kang nyiksa sapa Firaun to kang bangetake sapa Firaun to kang nancepake sapa Firaun
Yadae ing tangan lorone wong, wari jelai lan ing sikil lorone wong, wari jelai man lan ing sikil lorone wong, yu'adzibuhu kang nyiksa sapa Fir'aun ing man. Alladzina wong akeh taghaw kang padha nglewati batas sapa alladzina. Tajab baru tegese padha gumedhe sapa alladzina fil biladi ing dalem pira-pira negara. Faksaru lan padha ngakeh-ngakehake sapa alladzina fiha ing dalem al bilad al fasada ing kerusakan. Al qatla tegese mateni atau pembunuhan wa ghairahu lan liyane qatl. Fasobba nuli ngesokake, nuli numpahake alaihim ing atase alladzina, alaihim ing atase alladzina sapa rabbuka pangerane sira Muhammad sauta adzabin ing wernane siksa ainau adzabin tegese wernane siksa. Inna rabbaka sak temene pangerane sira Muhammad iku labil mirsadi yakti dat kang ngawasi sapa rabbuk. Yarsudu ngawasi sapa rabbuka a'malal ibadi ing pira-pira ngamale pira-pira kawula. Fala yafutuhu mongko ora kelewatan hu ing rabbuk minha sangking a'malul ibad apa syai'un suwiji-wiji liyujaziyahum supaya males sinten rabbuk hum ing ibad alaiha ing atase a'mal. Fa'amal insanu mongko anapun utawi menungso al kafiru kang kafir sapa insan idza mabtalahu are kalane nyoba sapa rabbuk hu ing insan are kalane nyoba hu ing insan ikhtabarahu tegese nyoba hu ing insan sapa rabbuhu pangerane insan fakromahu nuli mulyaake sapa mongko mulyaake sapa rabbuka hu ing insan bil mali kelawan bondo wa ghairihi lan liyane mal wa na'amahu lan paring nikmat sapa rabbuhu ing man iku fayaqulu mongko ngucap sapa man rabbi akraman ing ucapan rabbi akraman rabbi utawi pangeran ingsun iku akramane wis mulyaake sapa rabbi ing ingsun wa amma idza mabtalahu lan anapun ari kalane nyoba sapa rabbuhu ing man faqadara mongko batesi sapa rabbuhu dayaka tegese nyempetake sapa rabbuhu alaihi ing atase man rizqahu ing rizkine man iku fayaqulu mongko ngucap sapa man rabbi ahanan ing ucapan rabbi ahanan rabbi utawi pangeran ingsun iku ahanani wis nginakake sapa rabbi ing ingsun wallahu a'lam bissawab. Oke, separuh dulu ya. Surat Al-Fajr ini satu pendapat Makiyah
satu pendapat Madaniyah. Ada 30 ayat. Nama Al-Fajr itu diambil dari ayat pertama, Wal Fajr. Diambil dari ayat pertama, Wal Fajr. Kemarin sudah kita bahas, kita ulang-ulang ya. Ini adalah qasam, sumpah. Yang bersumpah adalah Allah. Jadi kemarin ada muqsam bih dan muqsam alaih. Muqsam bih itu adalah penguat sumpah. Muqsam alaih itu adalah isi sumpahnya. Kemudian huruf yang dipakai untuk bersumpah ini adalah wawu. Yang pertama Allah bersumpah dengan fajar. Wal fajr. Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajarnya setiap hari. Jadi fajar yang terjadi pada setiap hari. Yang dimaksud fajar adalah itu, menurut tafsir Jalalain. Jadi demi waktu fajar. Kemudian sumpah yang kedua, demi malam-malam yang 10. Maksudnya adalah malam tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Berarti Idul Adha. Kemudian sumpah yang ketiga adalah demi genap dan ganjil. Jadi az-zawj itu kan berpasangan. Berarti kan genap, sejudu. Wal watri dan ganjil. Dalam keterangan yang lain, asyaf'i ini adalah makhluk. Kemudian al-watri itu adalah khalik atau Allah. Kenapa makhluk itu disebut genap? Dan kenapa Allah disebut ganjil? Karena makhluk itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka disebut dengan genap. Sedangkan Tuhan, Allah itu adalah ganjil. Mukhalafatun lil khawadisi. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Berarti benar-benar ganjil. Itu penjelasan yang lain. Jadi asyaf'i itu adalah makhluk, kemudian al-watri itu adalah Tuhan. Sumpah yang berikutnya, wal-laili idza yasri. Di situ membuang huruf ya. Yasri gitu. Demi malam apabila telah berlalu. Jadi mukbilan wa mudbiron. Datang dan pergi. Demi malam yang datang dan pergi. Itu sumpah Allah. Ada 5 ya. Ada 5 sumpah. Tapi jawabnya atau muqsam alaihnya itu makhdhuf, dibuang. Apa sih isi sumpahnya? La tu'adzabunna ya kufaru Makkah. Itu isi sumpahnya. Jadi Allah bersumpah dengan 5 sumpah tadi. Itu ingin menyampaikan bahwa sungguh orang-orang kafir Mekah pasti disiksa. Pasti kelak akan disiksa. Ini konteksnya adalah
Kalau melihat ini, maka surat Al-Fajr ini lebih kuat dengan kategori makiyah. Karena mukhatabnya adalah ya kufaru Makkah. Jadi Allah dengan bersumpah sebanyak 5 kali itu menegaskan bahwa orang-orang kafir Mekah pasti la tu'adzabunna bakal disiksa kelak. Itu isi sumpahnya. Tapi ini mahdzuf. Nah, disinilah pentingnya ngaji tafsir ya. Kalau kita nggak ngaji tafsir, maka kita akan cari-cari. Ini ada sumpahnya, tapi kok nggak ada isi sumpahnya ya? Nah, barokahnya kita ngaji tafsir, kita jadi tahu, oh ternyata isi sumpahnya itu adalah mahdzuf. Yang isinya adalah bahwa orang-orang kafir Mekah pasti akan disiksa oleh Allah. Hal fi dzalika, apakah di dalam sumpah tadi, yang 5 tadi, mulai Al-Fajr sampai terakhir tadi, apakah di dalam sumpah ini ada sumpah yang bisa diterima oleh orang-orang yang punya akal? Maka jawabannya iya. Jadi Allah bersumpah kemudian akan menyiksa orang kafir itu sangat bisa diterima oleh mereka yang berakal. Mereka yang mau berpikir dengan kekafirannya orang-orang kafir Mekah. Jadi mulai dari wal fajr, kemudian walayalin ashr, kemudian wasyaf'i wal watr, walaili idza yasr, itu sangat bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Bahwa orang-orang kafir itu nanti pasti akan disiksa. Oke, kemudian ini konteksnya Allah itu sedang berkomunikasi dengan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi Allah komunikasi dengan Kanjeng Nabi Muhammad dengan sumpah-sumpah tadi menegaskan bahwa pasti orang kafir nanti akan disiksa. Nah, kemudian komunikasi yang kedua, alam taro kaifa. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat dengan mata batinmu? Biat. Kaifa fa'ala rabbuka biat. Apa yang sudah diperbuat Tuhanmu kepada kaum Ad. Maka taro di sini jelas tidak dimaknai melihat dengan mata kepala karena kaum Ad kan sudah hancur, sudah lewat. Maka yang dimaksud melihat di sini adalah melihat dengan mata batin atau mata hati. Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud ya. Iromadzatil imad yaitu kaum penduduk atau kaum Irom yang tinggi-tinggi. Jadi kaum Ad itu tinggi-tinggi. Zatil imad. Di sini disebutkan tingginya orang yang tertinggi, orang yang tinggi itu adalah 400 dirok. Kalau satu dirok itu dibuat panjangnya 50 cm, maka 400 dirok berarti sama dengan 200 meter. Berarti tingginya orang yang tinggi dari kaum Ad itu adalah 400 meter. 200 meter. Maka wajar kalau kemudian bangunannya juga tinggi-tinggi. Karena postur mereka sangat tinggi. Zatil iman.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak ada semisal mereka yang diciptakan oleh Allah di negara manapun. Jadi Allah tidak pernah menciptakan makhluk semisal mereka dimanapun. Mereka adalah makhluk yang kuat, yang sangat kuat, dan juga zalim. Itu gambaran tentang kaumnya Nabi Hud ya. Dan juga apakah kamu tidak melihat Muhammad kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, alladzina jabu sokhra bil wad, yang memotong batu-batu besar di daerah Wadil Qura untuk dijadikan rumah. Jadi mereka membuat rumah dengan memotong, melubangi batu-batu besar itu. Itu kaum Samud. Dan apakah kamu tidak melihat Fir'aun, kepada Fir'aun yang memiliki pokok-pokok atau tiang-tiang. Yang Fir'aun itu ketika menyiksa orang yang dianggap salah, itu dengan dipancangkan 4 tiang. 2 tiang di 2 tangan, dan 2 tiang di 2 kaki. Jadi orang yang disiksa Fir'aun itu ditelentangkan. Kemudian tangan yang satu dipaku dengan 1 pokok atau 1 paku. Tangan yang satunya dipaku dengan 1 paku atau 1 kayu. Demikian pula 2 kakinya. Jadi benar-benar tidak bisa berkutik karena 2 tangan dan 2 kakinya itu sama-sama dipaku dengan tiang-tiang yang kuat. Termasuk orang yang disiksa Fir'aun dengan ini adalah istrinya sendiri. Asiyah ya, Ibu Asiyah. Jadi Ibu Asiyah ini pada akhirnya menerima dakwahnya Nabi Musa secara diam-diam. Tapi akhirnya ketahuan juga sama Fir'aun. Kemudian disiksa dengan cara ditelentangkan, kedua tangan dan kedua kakinya itu dipaku dengan tiang-tiang yang kuat. Terus digelundungkan batu besar. Nah, dalam sebuah cerita, ketika batu ini mau digelundungkan kepada Ibu Asiyah, itu Ibu Asiyah berdoa, ya Allah, perlihatkanlah aku kepada surga dan selamatkan aku dari siksa Fir'aun ini. Maka sekalipun secara zahir siksaan yang dialami oleh Ibu Asiyah itu sangat pedih, tapi beliau tidak merasakan. Kenapa? Karena diperlihatkan surga. Siksa yang sedemikian itu dibanding kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya. Jadi nggak kerasa sakit. Kayak para perempuan yang melihat Nabi Yusuf. Jadi melihat Nabi Yusuf yang sangat ganteng, itu menyebabkan tangan mereka teriris pisau itu tidak terasa. Lah Ibu Asiyah diperlihatkan surga, itu ya enggak merasa ngeri dengan siksa yang ditimpakan Firaun kepadanya. Sekalipun pada akhirnya sebelum batu besar itu mengenai kepala Ibu Asiyah, itu Ibu Asiyah sudah diwafatkan dulu sama Gusti Allah. Jadi ketika batu ini benar-benar menghancurkan tubuh Ibu Asiyah, itu sudah tidak ada nyawanya, jadi tidak ada kerasa sakit. Sudah tidak ada nyawanya. Nah, itu kenapa Fir'aun disebut dengan Dzil Autad,
Karena model penyiksaannya itu pakai tiang-tiang yang seperti itu. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, yang sombong di muka bumi, di negara-negara mereka. Sampai-sampai karena sangat sombongnya mengaku Tuhan, itu Fir'aun. Fa'aktsaru fihal fasad, dan mereka juga banyak berbuat kerusakan dengan cara pembunuhan dan kerusakan yang lain. Jadi ini bentuk melampaui batas di muka bumi. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka sauto adab. Sauto itu ada yang menerjemahkan cemeti atau cambuk. Tapi kalau di tafsir Jalalain itu nauk. Jadi Allah menumpahkan kepada mereka satu jenis adab yang sangat pedih. Berupa angin, berupa tanah longsor, mereka tenggelam, dan seterusnya. Intinya mereka hancur. Kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Semuanya hancur. Nah, Kanjeng Nabi, apakah engkau tidak memperhatikan kisah-kisah mereka ini? Orang-orang yang durhaka kepada Tuhan, yang melampaui batas, yang sangat sombong. Yang akhirnya nasib mereka sangat pedih. Ditimpa azab dari Allah langsung di dunia ini. Sudah selesai itu sampai di situ. Nah, terus inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu mengawasi setiap amal perbuatan manusia, dan tidak ada satupun yang terlewat untuk tidak dibeli, untuk tidak diberi balasan. Baik amal baik maupun amal yang buruk. Jadi tidak ada satupun yang ketriwal, bahasa orang Banyumas. Oke. Kemudian dua ayat yang terakhir yang kita baca. Fa'amal insan. Insan di sini adalah insan kafir ya, kalau di tafsir Jalalain. Orang-orang yang kafir itu ketika diuji, dicoba oleh Allah, dengan dimuliakan dan diberi nikmat, mereka akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi GR gitu loh ya. Jadi orang-orang kafir itu GR. Ketika diberi nikmat, ketika lagi dapat anugerah, itu langsung GR. Ini Tuhanku sedang memuliakan aku. Sebaliknya, ketika mereka dicoba dengan disedikitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, mereka akan berkata, Tuhanku menghinakan aku. Jadi ketika dapat cobaan berupa nikmat, GR, kemudian ketika dapat cobaan berupa penderitaan, mereka menuduh Allah telah menghinakan dirinya. Nah, kalau karakter orang beriman tidak begitu. Kalau karakter orang beriman, ketika diuji dengan kenikmatan, itu syukur. Nggak GR, tapi syukur. Dan ketika diuji dengan penderitaan, itu juga tidak suudzon, tapi sabar. Bedanya di situ. Jadi kalau orang kafir, ketika dapat kenikmatan, GR, ketika dapat musibah, suudzon. Kalau orang beriman,
Kalau dapat kenikmatan, bersyukur. Tidak GR, tapi bersyukur. Bersyukur saja. Sedang kalau dapat musibah, itu tidak suudzon kepada Allah, tapi bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sumangga untuk Apik dan Upik yang mau bertanya, silahkan bisa mengaktifkan mikrofon atau bisa menulis di room chat. Monggo. Oke, silahkan ya, santai saja. Yang mau sharing boleh, silahkan. Separuh dari surat Al-Fajr ini. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini ya. Silahkan. Fikri mungkin mau mengawali, Fikri. Atau Aang Fauzi. Jadi minimal ada 3 poin tadi yang sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah eh, orang kafir Mekah pasti akan disiksa. Kemudian yang kedua adalah mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari kisah kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun yang diluluh lantakkan oleh Allah karena ulah mereka yang melampaui batas itu. Kita disuruh mengambil ibroh dari situ. Kemudian yang terakhir adalah karakter orang kafir ketika dapat anugerah GR, ketika dapat musibah suudzon, dan kita diperintahkan untuk tidak seperti itu. Kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat musibah, sabar. 3 poin itu yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan. Bisa ditulis di kolom chat. Khomisah mungkin Khomisah. Oke, silahkan. Ini kalau kita kontekstualisasikan, karakter yang dilakukan oleh orang kafir tadi, kadang juga kita lakukan ya. Yang merasa GR, misalnya ya, mohon maaf, misalnya ketika terjadi gempa bumi di daerah tertentu, kemudian kita katakan, oh itu karena mereka banyak dosa, sehingga mereka diadab oleh Allah. Itu tidak boleh bilang begitu kita. Kemudian kebetulan daerah kita itu aman, terus kita bilang ini karena kita orang-orangnya soleh-soleh. Itu tidak boleh bilang begitu.
Atau naik motor boncengan jatuh. Yang satu luka berat, yang satu ringan. Terus yang luka berat itu karena kamu banyak dosa. Terus yang luka ringan merasa saya ini orang soleh sehingga dijaga oleh Allah. Itu tidak boleh bilang begitu. Itu nanti mirip dengan karakter orang kafir tadi. Fayaqulu Rabbi akroman dan fayaqulu Rabbi ahanan. Itu tidak boleh. Karena sama-sama orang Islam. Oke, silahkan kalau ada. Juleta mungkin Juleta. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup dulu Mbak Sulistiawati kalau tidak ada. Oke, Bapak. Terima kasih kepada Bapak Munawir. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari penjelasan tadi. Surat Al-Fajr terdapat dua penjelasan bahwa merupakan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Terdiri dari 30 ayat. Nama ayatnya diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Fajr. Surat ini memiliki ayat qasam yang terdiri dari huruf qasamnya wawu dan terdapat 5 sumpah, dan muqsam alaihnya itu termasuk malduf atau tidak dilihatkan, yang isinya sungguh orang-orang kafir Mekah pasti akan disiksa. Allah akan menimpakan azab yang pedih untuk kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Munawir bahwa karakter orang kafir ketika dapat musibah itu selalu suuzon, dan ketika diberi nikmat dia GR. Namun bagi orang-orang yang beriman, ketika dikasih nikmat dia akan selalu syukur, dan ketika mendapat musibah selalu khusnuzon kepada Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Munawir dan teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan, dan semoga kita bisa mengikuti kajian tafsir untuk minggu selanjutnya. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah dalam tutur kata dan dalam melaksanakan kegiatan ini masih ada yang kekurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawir. Matur nuwun Bapak. Ya, sama-sama. Oke. أحيا ذكرك كل قلوب